Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa mingguan untuk saham-saham yang alert mulai hari Senin tanggal 29 Juli sampai hari Kamis tanggal 1 Agustus. Lalu kita pilih 10, kita vote. Nah, ini adalah analisa saham-saham yang Bapak Ibu pilih dari 10 voting kemarin ya, Bapak Ibu. Mari kita langsung saja. Nah, ini adalah weekly review-nya. Untuk minggu lalu, mulai tanggal 29 Juli, kita punya alert sampai tanggal 2 Agustus ya. Nah, untuk alert yang muncul di tanggal 2 Agustus, kita sudah bahas di aftermarket close untuk tanggal 2 Agustus, sudah di-upload ya. Lalu kita di sini kan mulai hari Senin sampai hari Kamis kita ada banyak sahamnya ya Bapak Ibu. Nah, ini kita pilih 10 dari sekian banyak ini. Lalu kita akan bahas hari ini 5 yang Bapak Ibu pilih ya, terbanyak setiap orang pilih satu, 5 yang banyak pilihan Bapak dan Ibu, kita akan bahas berdasarkan penutupan hari Jumat. Dan pembahasannya sedikit berbeda karena kita lebih fokus ke wake-up structure. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nah, ini Telegram botnya, nanti Bapak Ibu bisa akses di Telegram botnya. Votingnya ada di Telegram channel, nanti Bapak Ibu bisa join untuk bisa juga akses votingnya, lalu website dan sosial medianya silahkan di follow. Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini jangan lupa untuk subscribe dulu. Kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau di share juga silahkan. Semoga ilmu yang di sharing bermanfaat. Oke, disclaimernya on ya Bapak Ibu. Ini dia aftermarket close untuk alert yang muncul di tanggal 2 Agustus. Lalu kita sudah upload juga di YouTube-nya, silahkan Bapak tonton ya. Jadi sudah ada. Nah, ini informasi workshop Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin minggu lalu kita sudah selesai untuk batch 32. Minggu depan kita akan laksanakan lagi tanggal 10 Agustus untuk batch 33. Lalu bulan Agustus ini kita lanjutkan dengan kelas advance-nya, volume price analysis batch 11 dan kelas advance-nya juga volume price analysis untuk batch 12 tanggal 31 Agustus. Alhamdulillah semoga ilmu yang di-sharing, diskusi yang dilakukan di dalam kelas bagi Bapak Ibu yang berminat bagaimana caranya supaya trading itu bisa profit secara konsisten dengan melakukan trading sebagai sebuah bisnis. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nah, untuk minggu depan, Sabtu tanggal 10 Agustus, kita alhamdulillah 9 orang ya. Jadi ada berapa orang yang bertanya, Pak, ini masih ada lagi nggak bulan depan? Saya bilang belum tahu, mungkin tidak ada. Daripada nunggu lama-lama, udah masuk saja. Jadi Bapak Ibu, kita batasnya 12 karena itu udah mepet banget. Udah nggak bisa lagi tambah ke 12. Tapi kalau minimum, ya bukan minimum, nggak ada minimum. Kita 4 juga pernah lakukan ya. Lebih enak juga. Tapi kalau 9 daripada nunggunya lama, kita bikinnya Bapak Ibu ada 9. Insya Allah, alhamdulillah semua sudah confirm. Materi semua sudah saya kirimkan. Mudah-mudahan semuanya tidak ada halangan. Kita bisa laksanakan di hari Sabtu. Untuk level advance-nya, Bapak Ibu yang ingin belajar volume price analysis dan wake off, maksudnya dia sudah paham lah ini bagaimana trading as a business, jangan masuk gambling, tidak, kita sudah tahu bagaimana membuat trading plan, baru kita fokus menambah skill kita untuk kelas advance-nya, belajar volume price analysis, bagaimana kita lihat price, lihat volume, lalu analisa, kita lihat struktur wake off. Bapak Ibu bisa belajar untuk volume price analysis kelas advance-nya untuk Sabtu tanggal 24 Agustus dan Sabtu tanggal 31. Mudah-mudahan tidak ada halangannya. Oke, ini hasil votingnya Bapak Ibu. Mohon maaf kemarin ada typo, ini harusnya bulan Juli ya. Jadi dari 10 saham di sini kita Bapak Ibu ada 111. Alhamdulillah ini ada peningkatan. Biasanya di bawah 100, sekarang 111. Ada 111, mungkin kebetulan Bapak Ibu pegang ya. Jadi beberapa alert kemarin sudah pegang. Jadi ingin melihat bagaimana sih update-nya untuk hari Jumat. Jadi kita akan bahas pertama pilihannya ada auto. Auto ini paling tinggi 20%, ada 22 suara. Sebelumnya saya terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang sudah memilih Bank Mandiri, memilih Kalbe Farma, memilih Pawon. Ini Pawon ini saya malah masuk ke Pawon. Baru memilih Raja, Saratoga. Ini saya malah masuk Saratoga tapi tidak dipilih. Jadi nanti kita akan bahas lah Bapak Ibu ya yang dipilih Bapak Ibu. Silakan nanti yang mau Pawon, mau lihat Bank Mandiri, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri karena caranya sama. Oke, auto 20% ada 22 suara, BRPT 19% 21 suara, MAPA 11% 12 vote, Bevin 10%
11 volt, begitu juga dengan bridge sama ya. Jadi karena bridge sama BV ini sama, cuman abjad BV ini lebih dulu, maka dia berada di atasnya. Oke, bedanya kita akan lebih detail melihat Wyckoff structure Bapak Ibu seperti yang diajarkan di dalam workshop volume price analysis. Kita akan melihat bahwa semua saham itu kalau memang dia bergerak ada supirnya, biasanya bisa dideteksi dengan Wyckoff. Dan biasanya kalau ada supirnya, dia profitnya gede ya, karena biasanya bandarlah atau strong hand lah kalau dalam bukunya, mereka biasanya akan mencari profit optimal dengan segala macam cara. Nah, kita kalau mau profit, dari pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, tidak ada cara lain selain kita mengikutin pemain besarnya gitu. Jadi itu juga sudah diajarkan di dalam trading as business. Nanti kalau sudah masuk ke dalam workshop volume price analysis akan lebih detail. Jadi prinsipnya Wyckoff itu ada dua ya, tren utamanya untuk di mana strong hand itu bermain. Pertama adalah Wyckoff distribusi, maka dia akan dimulai dengan preliminary supply, lalu dia di sini ada auto reaction, secondary test, buying climax, secondary test. Di sini disebut dengan selling climax ya, buying climax. Kalau dia ke atas, orang sangat greedy. Biasanya speedometer juga sudah ekstrim. Nah, baru dia ada auto reaction terhadap dasar, baru secondary test. Dia tes dulu supply zone di atasnya, maka dia masuk fase bear berikutnya. Biasanya di sini ada uptrust bar, maka di sini disebut the best time for selling. Di sini kita biasanya mendapatkan second chance to sell, maka dia fase berikutnya adalah fase E. Jadi kita bermain menganalisa detail-detail di sini apa yang terjadi, apa intention mereka, bagaimana cara mereka melakukan macam-macam di sini ya, manipulasi market, itu kita belajar detail di dalam Wyckoff method. Begitu juga untuk akumulasi. Jadi tentu kalau pemain besar akumulasi dia tidak bisa beli dalam satu hari karena duitnya terlalu besar, beda dengan kita ya. Mereka bisa mengendalikan, maka biasa dimulai dengan preliminary support. Kita akan menemukan support yang selalu dijebol, lalu disebut dengan selling climax. Setelah selling climax biasanya akan ada auto reaction, lalu biasa akan dia test, secondary test. Ini disebut dengan change of character, nanti dalam kelas saya akan jelaskan. Baru dia fase B dan segala macam. Biasanya kita ketemu namanya spring. Spring biasanya harus dilanjutkan dengan, kalau ketemu spring ini luar biasa. Saya selalu ngomong ya, itu baru ada the best time for buying. Biasanya dia akan memberikan second chance, baru dia masuk ke fase E ya. Nah, ini yang kita akan lihat detail. Siapa tahu kita ketemu spring, siapa tahu kita bisa the best time for buying. Ya, spring ini bukan the best time for buying, tapi dia the best price ya. Jadi itu nanti akan dijelaskan dalam kelas. Nah, ini yang kita lebih detail melihat di di weekly stock analysis, karena juga menggunakan data mingguan ya. Nah, untuk refreshing, jadi Wyckoff itu mengatakan ada 4 fase dalam pasar saham ini. Jadi Wyckoff itu sekitar 1890-an ya. Jadi bukan saya yang menciptakan ini menurut Wyckoff, jadi sudah 100 tahun lebih. Dia mengatakan bahwa ada fase akumulasi, lalu ada fase marking up, baru distribusi, baru marking down. Nah, kita buntung-buntung ketemu dengan namanya spring atau ketemu dengan uptrust. Di sini disebut dengan the best time for buying. Nah, ini biasanya saya membuat tutorial the best time for buying. Lalu biasanya kita mendapatkan second chance to buy atau the third chance to buy. Intinya ada kesempatan ketiga untuk membeli. Kadang-kadang juga kita bisa mendapatkan di sini the best time for selling. Lalu kita biasanya mendapatkan juga second chance atau third chance, fourth chance, time to sell ya. Nah, inilah intro untuk volume price analysis dan Wyckoff method. Bagi Bapak Ibu yang berminat nanti bisa ikut di workshopnya. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Sekarang kita masuk ke dalam Telegram botnya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menonton video ini atau pertama kali nanti join ke robotnya, robotnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu ketik saja help. Di sini ada perintah-perintah yang biasa kita gunakan. Ya, jadi tapi untuk volume price analysis hanya beberapa ya, tidak semuanya. Misalnya foreign flow itu sebenarnya tidak ada di volume price analysis. Di buku Wyckoff manapun tidak ada namanya foreign flow. Karena di pasar Dow Jones itu mereka tidak kenal namanya asing ya. Cuma di Indonesia dan negara-negara emerging market aja yang ada foreign flow. Lalu di sini juga screening yang tidak kita lakukan untuk kali ini karena dilakukan di after market close.
Untuk tutorial Bapak Ibu silahkan ketik /tutorial. Jadi untuk menjelaskan apa sih alert-alert robot itu, nah ini Bapak Ibu bisa tonton untuk tutorialnya. Bapak Ibu ketik tutorial, lalu sini klik saja, sudah ada YouTube-nya. Baik, kita akan mulai. Pertama-tama kita cek dulu tadi auto ya. Pertama kita cek dulu alert auto. Nah ini kita mau cek alert auto. Jadi auto ini dia bersamaan dengan Dharma sebenarnya. Tapi sepertinya auto ini lebih oke. Maksudnya saya Dharma masuk, tapi cuma masuk sedikit karena dia belum turun-turun. Doa saya auto ini turun. Nanti mungkin saya akan bagi dua. Auto ini akan kalau ada kesempatan untuk beli, saya akan masuk ke auto juga. Karena memang di Dharma ini misalnya saya mau masuknya 10 juta misalnya. Mau masuk 10 juta, baru dapat 10%, baru dapat 1 juta. Jadi 90% itu masih belum dapat ini di Dharma. Apakah akan switch ke auto? Nanti saya akan compare antara auto dan Dharma. Sekarang kita lihat auto, berarti auto ini hampir fresh ya Bapak Ibu, bisa dibilang karena dia hampir sebulan. Ya, ini alert pertama, alert kedua. Berarti baru-baru aja dia alertnya antara pertama dan kedua. Kita cek dia alertnya hari Senin tanggal 29 Juli. Kita cek dengan Speedo dulu. Speedo auto, ini hanya untuk refreshing saja, tidak ada di wake off di sini ya. Speedo auto adalah dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star Auto. Ini juga rotasi saham juga tidak ada hubungan dengan wake off. Saya pengen tahu saja, oh autonya ada di sana. Dia auto nih kemarin sempat menguat, tapi dari Jumat kemarin dia menutup ya. Jadi kita analisa menggunakan data penutupan tanggal 2 Agustus, alertnya tanggal 29 Juli. Kita cek dengan weekly-nya, Speedo auto. Jadi Speedo auto. Hanya untuk mengupdate saja, saya tidak bukan wake off ini ya. Grid berada di zona grid untuk weekly-nya juga. Kita cek starnya, star auto. Kita cek rotasi sahamnya. Biasanya weekly-nya ini kalau memang dia strukturnya bagus, dia berada di ini auto. Dia berada di habis panic terbit low hope. Dia bergerak ya. Ini masih panic. Berarti dia agak-agak bottoming nih weekly-nya. Jadi dia panic. Masih panic. Tapi bergerak menuju auto. Ini kita sebut dengan habis panic terbit low hope. Oke, kita lihat VPA monthly auto. Langsung ya. Oh, begini. Jadi kita coba lihat time frame besarnya. Tapi kita tidak trading di monthly, kita melihat strukturnya saja. Ini kalau kita lihat ini bolehlah disebut dengan distribusi, lalu dia marking down ya di dalam time frame daily. Ini sudah terbentuk di sini. Kalau di time frame daily atau weekly ini akan lebih jelas nih kalian. Ini adalah low-nya, ini adalah high, ini ada high low, ini ada high high. Setiap dia panic selling atau mau bottoming, kita harus ngincar langsung pattern seperti ini. Baru dia naik, ini disebut dengan marking up, ada distribusi berapa bulan, dia marking down lagi, dia jebol ya. Lalu di sini dia lowersnya dari tahun 2012 dia lowersnya ini kalau nggak salah. Paling bawahnya itu sekitar 500 berapa, saya tidak tahu. Selling climax, auto resistance, secondary test. Nah, udah berbentuk pattern juga di sini. Bottoming sudah terjadi, sekarang dia naik ke atas. Dia tes yang di atas ini untuk mengetes ini ada zona supply. Oke, kita lihat zona supply. Kalau zona supply ada ya. Kita lihat VBP monthly auto. Kita cek dulu ya. Oke, ini dia tes. Jadi nggak kelihatan ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya yang cucuk ini adalah zona demand yang mengangkat ke atas kemudian dijebol. Dia tes dulu untuk turun lagi. Low, high, low, high, low. Ini monthly-nya ya Bapak Ibu. Sekarang dia coba turun. Sekarang di sini ada rally base rally. Jadi di sini adalah zona supply sekarang yang sedang menahan di monthly. Ya, ini disebut dengan drop. Ini base, ini drop. Nanti kita belajar di kelas untuk kelas advance, kita akan belajar drop base drop ini untuk supply and demand zone. Dari sini kita tahu bahwa di bawah ini sudah dites, lalu dijebol, ini menjadi demand zone saat ini ya. Yang panjang ini adalah demand zone.
Kita lihat dengan VPA weekly auto. Ini adalah weekly-nya. Strukturnya terbentuk ya, kalau kita lihat weekly-nya memang terbentuk struktur. Dia low, high, high, low. Ya, di sinilah. Ini mulai low, ini mulai high, ini mulai high, low, ini high, high. Kita anggap ini kalau Bapak Ibu tarik garis, maka ini menjadi the best time for buying. Karena dia patternnya terbentuk, lalu dia di break, dia akan memberikan second chance to buy. Ini disebut dengan second chance to buy ya. Baru dia naik ke atas, dia break ya, dia kasih lagi kesempatan untuk, kalau kemarin di kelas untuk trading as bisnis kita sebut sebagai resistance become support, untuk pasang order baru naik. Mungkin ini autonya bisa saya kasih contoh untuk tutorial nanti ya, untuk saya tambahkan kasus untuk di minggu depan. Workshop ini saya bisa bahas weekly auto. Lalu di sini naik terus sampai kemudian terjadi distribusi, dia break di sini. Kalau ini time frame lebih kecil, maka dia menjadi the best time for selling, maka dia terbentuk high low, low high, lower low ya. Jadi di sini sudah terjadi change of character. Turun lagi ke bawah. Nah, di sini dia bottoming. Biasanya ini yang menarik kalau dia ada cucuknya. Naik ya, ini tidak ada pula ya, semua 1795. Apakah dia akan turun dulu baru dia pasang stop? Ini kan biasa orang pasang stop loss ya. Biasanya dia sebelum naik tinggi dia turun dulu untuk disebut dengan stop loss hunter, spring naik ya. Oke, sinyalnya tidak ada, volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya low. Iya, close-nya low karena spreadnya besar, dia di definisi volume price analysis disebut dengan close lower side. Volumenya terjadi peningkatan Bapak Ibu. Ini volume ini terjadi di saat sudah terbentuk pattern nanti di time frame lebih kecil. Ini adalah low, ini adalah high, high low, higher high ya. Yang menariknya ini Bapak Ibu ya, ini dia downtrend. Kumulatif volumenya mau kita lihat dia uptrend ya. Oke, itu untuk weekly-nya berarti kita punya ultimate stop loss di 1795 kurang 2 tick. Berarti stop loss-nya jangan sampai tidak pasang stop loss ya, wajib minimum di 1785. Kenapa? Tadi di bawahnya kita melihat ada demand zone di time frame monthly. Sekarang kita turun ke daily VPA auto. Apakah kelihatan? Oh iya, tidak ada spring. Sinyalnya tidak ada Bapak Ibu untuk hari Jumat, volumenya less than average, sinyalnya buy-nya kemarin di sini. Oke, dia kalau kita baca lagi ini adalah marking down. Dari mana kita tahu ini adalah high-nya, ini adalah low-nya. Low-nya di sini. Ini adalah low terhadap high, benar ya? Di bawah ini adalah lower low. Lalu ini low terhadap high, ini bawah lower low. Nah, di sini adalah selling climax, auto reaction secondary test. Jadi di sini kalau dia break maka menjadi the best time for buying. Ya, ini adalah the best time for buying. Biasanya kalau ditarik ke bawah, volumenya akan besar. Ya, ini valid. Nah, terus dia naik. Dia tidak langsung turun. Dia naik dulu, sideways dulu, dia jebol dulu. Lalu dia turun ke bawah untuk memberikan second chance. Kan sesuai ya dengan teori tadi. To buy. Oke? Turun dulu ke bawah. Karena di sini the best time for buying, dia second chance to buy, dia naik ke atas, ada alert, lalu di sini dia potensial buying climax. Kalau ada tulisan potensial, sinyal VPA adalah potensial buying climax, maka dia akan turun dulu. Turun dulu biasanya dia akan ngambil ini, ya dia akan masuk ke zona demand. Ini karena di sini ada demand, mungkin akan turun. Paling nggak dia sentuh dulu yang di break di sini untuk naik lagi. Di sini sudah ada demand-nya nih Bapak Ibu dari atas. Nanti kita bisa lihat. Kita lihat VBP dulu. VBP weekly auto. Oke. Oke, stop loss ultimate-nya di sini ya. Jangan tidak pasang stop loss. Karena apa? Karena di bawahnya dia ada demand zone. Ini di bawahnya ada demand zone. Bahaya kalau nggak pasang stop loss, dia akan kejar ke bawah nih. Karena pattern-nya masih
masih bisa turun ke bawah kalau udah jebol yang tadi lower downtrend. Sekarang di sini ada supply and demand. Kalau kita lihat zonanya supply and demand, kita tarik ke sana. Ini dulunya kenapa dia kuat? Ini ada rally base rally ya. Jadi fase di sini akan menjadi demand zone atau supply and demand zone di sebelah sananya. Oke. Volumenya besar ya untuk minggu ini. Kita lihat dengan VBP daily, VBP auto. Oke. Oh ya ya ya. Jadi ada dua Bapak Ibu. Di sini adalah sekarang menjadi supply and demand, S&D, karena dia kalau Bapak Ibu tarik di sini, pas dia tes ya, besarnya di sini. Nah, dia ngetes zona supply and demand. Karena dia berada di dalam zone, disebut supply and demand. Tapi di bawahnya, kalau Bapak Ibu tarik lagi lebih detail, di bawah ini ada besar volume profilnya. Ini adalah demand zone sekarang. Dia sekarang kalau udah jebol ke atas, maka ini menjadi demand. Bisa jadi dia turun dulu, mengambil demand ini untuk naik lagi. Karena ini kan low, ini adalah high. Dia harus turun dulu. Ini sudah low terhadap high, atau dia turun lagi ke bawah, low dan high. Untuk naik ke atas. Jadi kalau yang mau auto, masih bisa mudah-mudahan dia ambil sampai bawah sini lah. Untuk yang agresif, stop lossnya sudah bisa naik, Bapak Ibu. Stop loss sudah bisa di sini. Jadi kalau mau buy on weakness juga, idealnya di zona demand zone ini, tapi kalau dia tes ke bawah bisa juga ya pasang order. Kalau saya akan pasang di zona ini, stop loss di bawah ya, di bawah yang swing low ini. Oke, sekarang kita lihat FO. Nggak usah FO. Kita lihat dengan foreign flow. Foreign flow itu tidak ada di dalam wyckoff off. Ya, tidak ada. Tapi dia sama, volume juga hanya ada di Indonesia dan emerging market. Kita cek dulu David West dulu. West auto. Wave ini adalah koreksi bagi orang-orang yang bermazhab volume price analysis terhadap Elliott Wave. Dia mengatakan Elliott Wave itu prinsipnya benar, kita harus thinking in the wave, tapi sayangnya dia tidak ada validasi ya. Wave itu tidak ada validasi, maka dibuatlah namanya West Wave Volume oleh David West. Bapak Ibu bisa lihat di sini dia masih down. Lalu perubahan trennya di sini valid nih. Di sini sudah terjadi perubahan, begitu dia break di sini volumenya lebih tinggi dari merah, dia sudah valid. Sekarang juga dia masih up Bapak Ibu. Selama merah ini tidak lebih tinggi dan wave-nya tidak lebih dalam, aman kita ya. Kemarin hajar kanan 0,73 untuk di hari Jumat. Oke, kita foreign flow lah. PIF auto. Oke. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk auto atau Astra Autopart. Bapak Ibu bisa lihat korelasinya tidak terlalu juga ya. Memang di sini kelihatannya terjadi distribusi, ada sedikit pullback, tapi dominannya IHSG-nya merah, asingnya merah semua nih. Di sini bisa kita lihat ya kumulatifnya, dia downtrend. Lalu hari kemarin, hari Jumat kecil. Waktu alertnya besar, cuman Selasa, Rabu, Kamis net sell-nya besar. Kemarin hari Jumat asingnya net buy sedikit saja 0,15, dalam 5 hari asingnya net sell total minus 6,75 miliar, dalam 20 hari asingnya net sell minus 60,56 miliar, dalam 60 hari asingnya net sell juga tambah besar minus 94,8 miliar, dalam 100 hari asingnya tambah besar net sell-nya 109,10. Jadi walaupun sahamnya naik ya asingnya masih distribusi di saham auto. Oke, itu untuk pembahasan saham pertama. Kita lanjut saham kedua, Alert BRPT. BRPT ini Bapak Ibu hampir setiap bulan dia keluar alertnya, kecuali fresh waktu tanggal bulan 3. Bulan 3 dia ada, bulan 4 dia ada 3 alert, bulan 5 ada 2, bulan 6 ada 1. Kemarin bulan Juli ada 2 alert, tanggal 1 dan tanggal 29. Nah, kita akan coba cek dengan Speedo dulu. Melihat aja apakah sudah ekstrim atau tidak. Netral artinya saat ini supply dan demand-nya sama kuat. Kita lihat dengan Star BRPT. Cukup volatile ini Bapak Ibu BRPT.
BRPT pergerakan relatif terhadap komposit, kita lihat kompositnya adalah candlenya kemarin merah ya, kalau nggak salah. Dia terjadi perlambatan akselerasi tapi bergerak dengan momentum menguat maksimum nih Bapak Ibu, sejajar dengan garis diagonal. Itu lalu kita lihat weekly-nya W star BRPT. Oke, tidak terlihat signifikan, malah BRPT-nya kalau weekly-nya ini bolak-balik relatif terhadap komposit, dia di situ-situ saja ya, nggak terlalu kelihatan. VPA monthly BRPT, kita cek dengan monthly untuk chart BRPT, melihat strukturnya. Jadi ini agak berbeda dengan wake up. Wake up mau kita katakan bahwa dia respect terhadap wake up structure, tidak juga. Sampai saatnya di sini, lalu dia dengan wake up structure dia tidak textbook, Bapak Ibu. Kalau kita tarik garisnya sampai bottom dia break, dia patternnya triangle ya. Sampai di sini patternnya triangle, lalu dia break untuk pattern satu lagi. Untuk time frame lebih besar tidak kelihatan polanya. Ya, tidak kelihatan polanya, harus ke time frame lebih kecil. Karena ini bisa dikatakan sangat volatile untuk saham BRPT. Volume memang ada peningkatan berbeda ya. Jadi dulunya di sini berbeda, tahun 2016 pertengahan berbeda. Lalu setelah dia selesai satu siklus, dia volatilitasnya tinggi sekali. Lalu berbeda lagi di tahun 2023 sampai sekarang volumenya berbeda. Ada regime yang berbeda di sini. Kita lihat VPA weekly BRPT. Ya kan agak susah memang kalau kita lihat apakah ada respect terhadap Wyckoff, tidak. Jadi memang jurusnya harus dipegang pakai berbeda nih. Jadi kalau ini kita nge-swing saja. Polanya kalau kita lihat kalau dia jatuh di bawah 1000 itu posisi kita buy, atau di bawah 900 bisa dapat kita buy. Nanti kalau di atas 1500 atau di atas 1400 kita bisa sell ya, seperti itu. Mau nggak mau polanya tidak terlihat. Ini karena bandarnya terlalu dominan ini Bapak Ibu. Jadi strong hand-nya terlalu dominan. Bapak Ibu bisa cek berapa persen kepemilikan Prajogo Pangestu, berapa persen pengambilan retail. Seperti itu perlu dicek supaya dia ideal nggak ini. Maksudnya gini, kalau ada yang sangat dominan seperti Pak Prajogo Pangestu pegang saham ini, kalau ada bandar lain yang ingin mengendalikan, itu mereka akan keder duluan karena orang dalam ada di dalam ya kan. Jadi walaupun dia bandar besar, dia akan ngeri dengan orang dalam ya yang mengendalikan perusahaan ini. Oke, itu kita lihat dengan VPA BRPT. Jadi kalau BRPT ini kalau kita nunggu dividen mau bicara apa juga dividennya masih gitu. Cuman ya bisa trading aja lah untuk BRPT. Bapak Ibu bisa lihat untuk daily dia marking down, ini ada akumulasi di sini semacam ada spring ya. Jadi kalau dia cucuk di bawah 1000 kita buy. Cucuk nanti di bawah 1000 kita buy. Jual-jualnya di 1400 sih. Kita jual lah. Kalau dia naik tinggi dapat bonus seperti ini, stop lossnya langsung naikkan. Ya, kalau kita lihat time frame lebih kecil, dia terpaksa harus trading. Ini marking akumulasi, marking up, turun lagi, marking down, akumulasi lagi, marking up. Nah, nanti kalau kena 1300 sudah mulai cicil jual ke atas ini. Volumenya kan gini-gini saja ya Bapak Ibu, susah juga ya. Jadi secara textbook Wyckoff ini berlaku di pasar Indonesia, tapi tergantung siapa strong hand-nya, siapa bandar besarnya, siapa orang dalamnya lah begitu. Kita lihat dengan VBP weekly BRPT, kita cuma bisa mengecek di manakah zona supply, di manakah zona demand-nya. Oke, ya di sini dia saat ini berada di zona supply and demand, Bapak Ibu. Jadi kalau dia turun ke bawah lagi, di sini kita masih bisa beli. Kita lihat di sini pasti ada yang cucuk-cucuk. Tetapi kalaupun dia turun ke bawah, kita punya zona demand lagi di bawahnya. Jadi kalau sampai 400 tuh 800 tuh masih bisa beli. Cuman kalau dia turun ini belinya jangan tinggi-tinggi lah. Karena di 800 ini banyak orang posisi yang bisa kita jadikan zona demand. Kita lihat dengan VBP BRPT. Kalaupun dipaksakan mengikuti meta Wyckoff ya memang tidak bisa ya, kita harus time frame lebih kecil, artinya fast trade itu. Nah, ini kalau ditarik dia akan berada di zona supply and demand. Ya, di sini kalau dia turun lagi ke bawah, zona buy itu masih berlaku di sini juga nih.
Stop lossnya jauh, artinya beli 1 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot, 5 lot, 10 lot, 10 lot, 10 lot, 20 lot gitu loh sampai bawah gitu. Panjang dia. Volatilitasnya tinggi sekali. Kita lanjut dengan foreign flow aja langsung ya, BIF BRPT. Kesimpulannya, BRPT ini susah dianalisa pakai Wyckoff struktur semenjak patternnya berubah ya. Saya sudah ceritakan. Berikut ini adalah foreign flow untuk chart BRPT, untuk saham BRPT. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Asingnya begitu-begitu saja, lalu ini asingnya keluar besar-besar ya. Nah, untuk hari Jumat kemarin, asingnya net sell 15,38 miliar. Dalam 5 hari dia net sell 1,42 miliar. Dalam 20 hari dia tambah besar, ada 134 miliar asing net sell. Dalam 60 hari 481 asing net sell. Dalam 100 hari ada 437 asing net sell. Jadi memang kalau asingnya juga mau macam-macam di BRPT, mau menggerakkan naik turun, akumulasi besar, dia ngeri juga. Dia tahu pasti ini sekian persen kepemilikan adalah Prajogo Pangestu. Kayak susah. Makanya kita susah baca di Wyckoff structure untuk BRPT. Pakai strategi lain lah. Oke. Kita lanjut, saham berikutnya adalah Alert Mapa. Alert Mapa. Mapa ini alertnya, kalau kita lihat tanggal 8 dia ada, tanggal jadi kita lihat terakhir ada tanggal 1 ya Bapak Ibu, hari Kamis berarti. Oke, kita cek dengan Speedo dulu. Wow, dari speedometer Mapa berada di extreme grid. Jadi kalau kita lihat lagi Mapa ini waktu dia alert sebelumnya saya sudah kasih tahu ya Bapak Ibu. Cuman tidak punya waktu membuat trading plan. Dia sudah the best time for buying. Oke, sebentar ya. Ya, di sini kalau Bapak Ibu join ke Telegram channelnya, di sini Bapak Ibu ada saya posting. Jadi saya posting ini untuk reminder kepada teman-teman alumni workshop. Nah, untuk teman-teman alumni workshop, mereka kan punya grupnya, grup alumni. Lalu saya kasih tahu dulu ke mereka bahwa ini Mapa dan beberapa saham lainnya sudah the best time for buying. Nah, cuman silahkan suruh bikin sendirilah seperti yang diajarkan di dalam kelas. Oke ya, jadi Mapa itu kapan ya kemarin? Tanggal 30 Juli itu saya sudah posting di sana. Lalu dia alertnya tanggal Agustus ya, tanggal 1 Agustus. Oke, itu Mapa. Sekarang dia sudah extreme grid. Kita lihat dengan Star Mapa. MAP aktif ini. Kalau nggak salah yang jual-jual sepatu ya. Dari rotasinya kita lihat Mapa ini berapa hari sebelumnya dia sudah bergerak menguat di zona grid relatif terhadap composite untuk data daily. Jadi kalau daily-nya seperti itu, kita lihat untuk weekly-nya Star Mapa. Mudah-mudahan dia masuk ke hope lah, atau habis panik terbitlah hope. Ya, Mapa ini prospeknya untuk chart weekly sangat menarik sekali. Dia terjadi 2 minggu 2 bintang ini sudah terjadi akselerasi menguat. Dia boleh dibilang oke lah, dia mau habis panik terbitlah hope, dia masuk ke sini. Idealnya teorinya dia harus masuk dulu dengan diagonal ini. Dia berada di zona panik tapi arahnya sudah ke hope kan. Kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya, habis panik terbitlah hope. Jadi dia kalau di weekly justru berada di sinilah kita bisa beli berpotensi baik, potensi profitnya bagus untuk bergerak dari panik menuju hope, lalu dia menuju grid. Daripada nanti Bapak Ibu beli Mapa sudah berada di zona grid. Nah, kalau supply-nya masuk sudah mengarah ke zona fear, itu sudah bahaya. VPA monthly Mapa. Kita lihat dulu struktur besarnya. Struktur besarnya, jadi kalau nggak tahu nih kapan dia IPO-nya, ya Bapak Ibu, kalau kita lihat datanya dari sini, dari tahun 2000 berapa nih, 2021 ya. Dia sudah ada bottoming-nya di bawah, low, high, high, low, higher high lah taruh di sini. Jadi siklus ini berapa bulannya sudah, sekarang kan naik ke atas. Ini posisinya
Kalau kita tarik ini maka bisa menjadi stop loss hunter. Tetapi kalau kita lihat dengan view lain, kalau ini kita jadikan adalah head, ini adalah shoulder, ini adalah shoulder, maka head and shoulder kalau dia close di bawah ini ya. Untuk mandinya tentu belum bisa dilihat yang ini karena masih tanggal 2 Agustus. Yang di sini adalah mandi untuk Agustus. Kita turun ke kesimpulannya adalah di monthly-nya kelihatan dia masih developing. Dia developing pattern. Oke, kita lihat dengan VPA weekly MAPA. Jadi Bapak Ibu bisa juga bandingkan antara MAPA dan MAPI. Kalau induknya MAPI ya. Nah, ini kita lihat time frame lebih kecilnya, dia sudah developing, di sininya sudah bentuk reakumulasi, dia cucuk dulu ke bawah. Di sini kalau kita baca low high, high low, higher high. Ini high low, di sini higher high. Maka ada high low, di sini higher high, di sini ada high low. Ini belum, sampai di sini higher high. Sampai di sini dia buying climax. Ini adalah headnya Bapak Ibu ya. Ini adalah kepala stupanya, ini adalah bahunya. Maka wajib stop loss di 670. 2 tick di bawah ini. Wajib. Kenapa? Karena kalau dia turun ke bawah, maka pola ini terbukti ya, tervalid ya. Tapi harus divalidasi, harus konfirmasi dengan dia close di bawah 640. Kalau dia cucuk aja itu disebut dengan stop loss hunternya. Oke, untuk mingguan kita lihat volumenya meningkat ya. Jadi volumenya ini volume buy. Disebut dengan climax fall up. Ciri-ciri dia mau naik. Dia disebut kalau dia close di atas 1150 atau di atas ini, maka dia disebut dengan stepping stone. Volumenya tinggi, good. Spreadnya wide, good. Close-nya di atas, good. Immediate trend-nya sudah up ya. Jadi memang kalau kita lihat 1 2 3 di sini volumenya volume buying, di sini juga hijau buying juga ke atas. Oke. Kita VPA MAPA. Kita lihat time frame daily yang lebih kecil ya. Nah, di sini siklus kalau kita ambil time frame lebih kecil di daily baru kelihatan siklus wake off-nya terjadi. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Ini disebut dengan marking up. Ini distribusi, redistribusi, the best time for buying, selling. Ini adalah second chance to sell. Jadi dia break, maka ini disebut dengan zona supply. Pas dia break, dia akan tes dulu. Supply-nya kuat nggak? Dia tes supply, ternyata dia kuat, maka dia akan terjun ke bawah. Lalu dia turun di sini. Kalau ada beberapa bar merah ini kita sebut dengan selling climax. Baru naik ke atas auto reaction, maka turun ke bawah secondary test. Nah, dia tes ke bawah ini, belum ada tes lebih bawah. Lalu dia naik, dia break. Yang pasang stop loss di bawah bisa naikkan stop loss. Sekarang stop loss-nya menjadi 710 ya. Di bawah ini, 2 tick di bawahnya. Ini disebut dengan the best time for buying. The best time for buying. Jadi the best time for buying yang di sini. Dia naik dulu ke atas, maka dia akan turun ke bawah untuk memberikan second chance to buy. Dia naik ke atas. Udah, nanti kalau dia bentuk lagi break high, stop loss-nya bisa dinaikkan gitu ya. Jadi tinggal kalau udah begini, kita akan masuk ke fase berikutnya. Fase E. Oke ya, target jual ya kita jual setengah di 1100 sekian ini. Jadi belinya di zona ini ya Bapak Ibu. Volumenya meningkat kemarin pas alert, ini juga bagus ya meningkat dia. Dari sini sebenarnya terjadi akumulasi. Sinyal hari Jumat masih ada indikasi penguatan, they move indicate strength. Oke. Kita cek dengan VBP weekly MAPA untuk melihat di mana zona supply and demand-nya. Kita pakai weekly saja. Di atas ini ada supply ya Bapak Ibu. Tapi kalau terjun ke bawah, zona demand-nya itu ini.
Dia kalau jebol, Bapak Ibu nggak pasang stop loss, dia bisa kejar ke bawah. Makanya harus pasang stop loss. Saat ini, dia sudah naik weekly-nya ke sini nih. Candle weekly-nya luar biasa nih. Ini adalah zona supply and demand. Ya, di bawah ini. Dari sini dia. Zona demand. Demand zone. Dia close di atasnya. Nah, bagi yang belum punya, Bapak Ibu, mudah-mudahan dia turun dulu ke zona ini ya. Untuk kalau dia main time frame di weekly. Karena tadi kita lihat auto kan bagusnya di weekly. Ini adalah demand zone. Mudah-mudahan dia turun dulu ke bawah karena volumenya juga meningkat untuk minggu ini. Untuk lebih jelas kita lihat daily-nya. Nah, jelas ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita petakan dulu. Ini adalah demand zone. Kita ambil aja dari sini. Oke, rally best rally, the best time for buying. Dia sempat turun dulu ke bawah untuk ini, untuk ambil order ya. Second chance to buy, baru dia naik ke atas. Di sini kelihatan jelas supply zone. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di sini, orang yang beli di sini, yang beli di harga gas 1000 sampai 1050 ini semuanya nyangkut. Setiap ada yang jual pasti ada yang beli ya. Setiap supply yang masuk pasti ada demand yang nampung. Ini semua nyangkut di sini. Kalau ini bergerak ke atas, orang yang nyangkut ini mungkin akan exit, maka disebut dengan supply zone. Oke? Dia drop best drop. Ini zona supply. Jadi kalau yang mau agresif, kita cari saja ini. Waktu dia pertama terakhir keluar, di retest, lalu dia tidak ada lagi ngetes ke atas. Jadi bisa target paling tinggi itu di sini dulu lah. Atau kalau mau optimum, ini jadi target jual kita ya 1150 ini. Di antara ini pasang sell on strength juga bisa. Ini juga mulai. Sebenarnya kalau kita lihat di mana sih sebenarnya yang dia tes panic selling ini. Karena dia sejak dia tes dia kan jatuh. Dia coba retest lagi. Asingnya semua keluar. Biasanya ini akan dites 1000-an. Nah, jadi sampai 1000 ini, lalu ke atasnya ada zona yang sini. Memang supply-nya sebesar ini, tapi yang puncaknya volume profilnya kan yang panjang ini ya. Jadi mulai 1000 juga mulai Bapak Ibu monitor, antisipasi kalau ada rejection, supply besar keluar. Kadang-kadang kan kita kalau pasang stop loss di atas, sedikit lagi kena, karena supply-nya berada di zona supply, malah tidak kena profit taking kita, malah dia turun lagi ke bawah. Makanya stop loss-nya harus di trailing. Oke, kita lihat dengan foreign flow. Baik, berikut ini adalah foreign flow untuk apa dengan penutupan tanggal 2 Agustus. Kita lihat di sini Bapak Ibu, sahamnya naik, asingnya tidak akumulasi besar malah distribusi. Di sini sahamnya turun, asingnya malah ikut akumulasi. Jadi kalau seperti saya katakan sebelumnya, untuk awal Maret, jadi asingnya itu beli di sini. Ya, faktanya ini, buktinya. Lalu dia beli di sekitar harga 1000. Sekarang asing yang beli di atas ini, awal Maret, dia nyangkut nih posisinya. Ya, jadi tetap akumulasi lagi turun akumulasi, kalaupun averaging buy dia masih berada di 1000-an. Mungkin. Oke, sekarang kita lihat asingnya akumulasi terus ya Bapak Ibu, tapi kemarin si hari Jumat asingnya net sell 2,55 miliar, dalam 5 hari ada tetap kumulatif net sell 1,5 miliar. Dalam 20 hari ada 8,55 miliar, menjadi net buy. Dalam 60 hari ada 72,5 miliar, menjadi net buy lebih besar. Dalam 1 hari tercatat net buy di saham apa ini kumulatif 273. Tapi catatannya asingnya nyangkut di atas ya, hati-hati. Kalau dia sampai ke atas mungkin dia exit nih. Baik, itu untuk MAPA Bapak Ibu. Kita lanjut saham keempat pilihan Bapak Ibu, yaitu Bevin, Alert Bevin. Ini Bevinnya salah. Alert Bevin. Saya juga pengen masuk ke Bevin. Bevin ini dia freshnya setelah sekian lama tidak ada alert itu tanggal 26 Juni.
Sebulan kemudian ada lagi. Jadi mungkin antara ya Bapak Ibu boleh kita katakan sebenarnya Bevin ini fresh, indah untuk masuk ya karena masih first alert pertama. Bottoming, kalau dia bottoming risknya kecil, stop lossnya kelihatan harusnya. Kita cek dengan Speedo Bevin. Berada di zona grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star Bevin. Oke, dari rotasi saham untuk Bevin relatif terhadap komposen untuk data daily, Bevinnya ini bergerak menguat dengan sudut yang cukup tinggi relatif terhadap komposennya. Jadi momentumnya menguat, power price-nya juga menguat untuk daily. Sekarang kita lihat weekly-nya. Untuk weekly, Bevin ini baru menyelesaikan, maksudnya paniknya baru dilawan. Masih di zona panik, tapi kelihatan nih ada ngepotnya. Dia mulai berbalik arah, artinya demand-nya sangat kuat untuk membalikkan dari panik sekarang mengarah ke zona hope. Mengarah ya, belum masuk ke hope. Artinya dia ciri-ciri bottoming ini. Kita lihat dengan VPA monthly Bevin. Jadi masuk enak nih Bapak Ibu. Tapi dari weekly-nya ternyata dia sudah di atas, berbahaya posisinya. Oke, jadi ada yang bilang, Pak Roy, ini wake up starter. Iya, dia menjadi stepping stone karena dia untuk naik lebih tinggi, dia harus mengambil demand zone. Dia akan selesai satu siklus, dia selesai siklus berikutnya. Kenapa ini agak berbeda ya Bapak Ibu? Jadi struktur ini dia bisa lebih tinggi, kita lihat aja perbedaan volumenya. Berbeda kan? Nah, ini sekarang dia landai lagi nih. Kalau untuk naik tinggi, dia harus punya volume yang besar juga. Jadi kalau kita lihat begini patternnya, setinggi-tingginya kita pasang target adalah yang atas ini. Untuk naik agak susah. Bahkan saya malah lihat di 1400 ini yang high ini adalah target kalau mau buat trading plan. Kenapa? Monthly-nya lihat, dia menjadi the best time for selling. Dia akan naik, tapi naiknya ini untuk second chance to sell ya. Itu secara teori ya, Bapak Ibu. Ini kan enggak, faktanya dia the best time for selling tapi monthly. VPA Bevin. Jadi kalaupun Bevin ini dia turun Bapak Ibu, salah. VPA weekly Bevin. Kita lihat dulu weekly-nya. Dia harus ada stop loss nih, bahaya kalau nggak pasang stop loss. Ya kan? Kalau kita nggak lihat weekly-nya, maka kita akan lihat, oh ini bagus. Tapi kalau kita lihat weekly-nya, kita akan tahu ini adalah zona distribusi. Di sana akumulasi tadi, marking up. Di sini dia menjadi the best time for selling. Ya. The best time for selling. Ya kan faktanya dia the best time for selling karena dia jebol. Sebelum-sebelumnya belum jebol. Ini adalah, saya tulis lah. Biar Bapak Ibu hati-hati. Best time for selling. Jadi kalau main kita beli Bevin terpaksa tidak bisa tinggi-tinggi targetnya. Dia coba memberikan ini adalah second chance. Second chance 2 ND to sell ya. Jadi dia memberikan kesempatan kedua untuk jualan pakai ini, weekly tapi. Lalu dia turun, dia kasih lagi kesempatan ketiga. Third chance to sell. Jadi dari WK Bapak Ibu, ini the best time for selling, dia turun, dia naik, dia kasih tahu ini adalah kesempatan kedua untuk keluar. Keluarlah dari ini. Lalu kalau dia naik lagi, ini adalah kesempatan ketiga. Maka wajib pasang stop loss di 790. Ini kelihatan stop lossnya. Main di weekly ya. Weekly bagaimana? Volumenya bagus. Hijau. Tapi kita ada tune sebenarnya kalau kita lihat ini. Ada supply masuk. Strength in returning after downtrend ya. Nggak apa-apa nih. Dia double bottom kalau kita lihat di time frame lebih kecil. Makanya kita tinggi-tingginya itu seperti tadi saya katakan dia 1375. Agak berat kalau pasang target jual di sini. Dia double bottom di bawah ini time frame daily, nanti di atasnya kita jualnya di 137 paling tinggi. Atau di sell mother candle yang ini. Oke, kita buka di daily-nya. VPA. Karena banyak yang nyangkut ini pasti Bevin ini. Kita bermain di daily. Bermain di daily ini adalah selling climax.
Ini adalah auto reaction. Ini adalah secondary test. Stop loss kelihatan di sini. Dia retest dulu ke bawah, double bottomnya. Nah, sekali lagi wajib. Kalau Bapak Ibu nggak pasang stop loss, maka dia akan bisa turun ke bawah. Lihat time frame lebih besar tadi. Stop lossnya wajib minimum di paling dekat ada 790, boleh 785, boleh 780, bebas. Pokoknya dia di sini bikin stop loss berlapis lah, menjaga supaya kalau ini turun lagi ke bawah, kita tidak selesai. Ya, kita tidak nyangkut. Oke, ini adalah target setinggi-tingginya tadi saya lihat bisa jual di sini atau paling atas ini. Ini disebut dengan sell mother candle. Jadi sell mother candle sejak ada candle merah, dia turun, tidak ada yang ngetes, berarti kita jualannya di sini nih. Karena dia pasti di antaranya ada zona supply. Sekarang dia menjadi the best time for buying, dia akan turun. Kesempatan di sini adalah second chance to buy, beli di sini, jualnya di sini. Risk reward ratio-nya dihitung. Ya gitulah ya. Sayang nggak ada workshop, kalau ada workshop kita bahas nih hari ini. Oke, volumenya meningkat ya. Jadi memang terjadi fase B itu memang kecil-kecil beginilah. Kita bahas nanti untuk kelas advance, kita akan bahas bagaimana fase B itu terjadi. Kita lihat VBP weekly untuk Bevin. Kita lihat dulu zona supply demand-nya. Kalau kita nggak pasang stop loss, dia akan jatuh ke bawah karena di bawah. Aduh, nggak kelihatan. Di monthly dia baru kelihatan nih. Kalau lihat VBP monthly Bevin. Untuk menyampaikan bahwa wajib pasang stop loss karena demand-nya di bawah. Nih, dia retest demand-nya. Kalau dia jebol, maka dia akan turun ke bawah. Ini rally based rally ya. Jadi ini mulai di sini ya. Dia retest. Kalau nggak kita pasang stop loss, dia akan retest sampai bawah. Karena ini kan head-nya nih, puncaknya. Dia retest dulu untuk naik ke atas mudah-mudahan. Bevin, kita lihat tadi weekly-nya sudah. Ya ini jadi Bapak Ibu mau nggak mau, kalau dia naik tinggi, di sini ada drop, base drop. Ini ada zona supply yang kuat. Kalau mau main fast trade, ya lihat di zona-zona ini bisa jual 50%. Kita lihat VBP daily. Nah, ini maksud saya, ini jualannya di sini, ini adalah sell mother candle, di mana di antaranya adalah zona supply. Kelihatan ya? Oke. Jadi, Bapak Ibu, kalaupun mau beli buy on weakness, bisa. Diatur aja stop loss-nya tadi 750. Kita lihat dengan PIP, Bevin, kita cek dengan foreign flow. Nah, ini foreign flow-nya luar biasa, Bevin. Bevin akumulasi terus. Sejak kemarin dibahas juga, Bevin ini masih akumulasi. Walaupun hari Jumat kemarin asingnya net sell 0,82 miliar, kecil saja ya asingnya net sell, dan 5 hari dia akumulasi 51,81 miliar, dalam 20 hari adalah 43,30 miliar, dalam 60 hari ada 255 miliar, dalam 100 hari ada 587 miliar. Jadi asingnya mau naik mau turun, asingnya akumulasi terus nih. Ya, Bapak Ibu, mumpung murah mungkin, jadi kita bisa lihatlah asing yang terjadi akumulasi. Faktanya seperti itu. Kita lanjut dengan yang terakhir Breeze ya, alert Breeze. Breeze dia sudah alert terus sejak bulan 2, bulan 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah tinggi ini alert Breeze. Kita cek dengan Speedo Breeze apakah dia ekstrim. Dia berada di zona grid ya, artinya demand-nya saat ini kalau kita potret dia demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat Star Breeze daily. Udah 54 menit aja. Breeze sekarang masuk ke zona grid tapi momentumnya jatuh. Kita lihat weekly-nya. Star Breeze karena dia meliuk-liuk di sana. Kita lihat weekly-nya. Juga weekly-nya meliuk-liuk, ini berarti agak sideways nih Bapak Ibu, berhati-hati kita analisanya. Kita lihat VPA monthly Breeze, kita lihat dulu time frame lebih besarnya.
Aduh, datanya nggak dapat pula ini Bapak Ibu. Ya, ambillah bottomingnya dia paling bottom di sini ya. Saya dulu ikut untuk nebus ya. Low high, high low, high high. Sekarang dia high low. Jadi sini warning. Kalau Bapak Ibu yang ikut workshop kemarin trading as business, kita berada dalam posisi warning. Mudah-mudahan dia break 2960. Hanya itu caranya supaya dia bisa punya tren baru. Kalau nggak warning ini. Volumenya belum bisa kita detect, tapi minggu lalu juga tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Bulan lalu. Kita cek dengan VPA Weekly Breeze. Bottomingnya di 2022 ya. Ini bottomingnya di Juli, Oktober, November, Desember nih Bapak Ibu bottomingnya. Low, high, high low. Sekarang stop lossnya bisa naik. Yang swing cukup volatile ini. Kalau di posisi ini kan agak susah nih ya. Kalau kita lihat dari sini juga dia bentuknya segitiga, jadi dia bisa kemana-mana, bebas, interpretasi bebas. Jadi ranging antara 2960 sampai 2090. Jadi stop lossnya mungkin kita harus pasang ini. Takutnya dia selesai, dia turun ke bawah. Sinyalnya they move indicate strength. Jadi kalau untuk sinyal VPA minggunya justru masih bagus. Volumenya dia rata-rata, spreadnya dia rata, cuma close-nya ada mid, artinya supply-nya masuk juga. Kalau ranging dengan susah ya kalau kita lihat. Harus lihat time frame lebih kecil lah. VPA Breeze. Kita lihat time frame lebih kecil. Apa yang pattern terlihat di sana. Sideway dia Bapak Ibu. Oke. Kita analisa dulu. Jadi di sini selama sebelumnya akhir Desember atau Januari tahun 2024 dia membentuk pattern up ya, low, high, high low, higher high, high low, ini adalah high low, ini ada higher high, ini high low, high terhadap low ini maka dia bentuk higher high, lalu dia high low, ini adalah higher high, ini high low, ini higher high, di sini ada sinyal jual. Ada sinyal up trust bar, lalu dia turun, dia hampir membentuk double top, di sini ada gap, tutup dulu. Ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell ya. Kalau lihat patternnya, lalu dia pattern ke bawah. Nah ini paling nggak sideway-nya zonanya ini. Dia belum membentuk ini, taruhlah ini low ya. Ini low, ini high. Ini high terhadap low ya, high terhadap low. Dia belum membentuk higher high. Jadi belum bisa juga. Sideway dia sejak awal Juli. Kemarin ada alert, volumenya besar. Alertnya ini kalau kita lihat dari candle by candle dia valid. Cuman dia belum break. Ya, high yang di sini belum break. Jadi patternnya belum terbentuk. Masih harus menunggu ya. Sabar saja Bapak Ibu. Yang penting stop lossnya dijaga. Dan diapa-apain ini breeze ini. Karena nanti kita akan lihat asingnya seperti apa. Kita lihat VBP langsung ya Bapak Ibu, VBP breeze-nya untuk daily. Nanti Bapak Ibu cek weekly-nya, waktunya ini masalahnya, 58 menit sudah. Nah, dia berada di zona supply and demand ini Bapak Ibu. Kalau kita tarik segini, ini garis ini ya, ke atas ini. Dia berada di zona ini. Jadi dia sideways saja. Kalaupun dia turun ke bawah, dia akan ngetes zona demand ini. Walaupun dia ke atas, dia ada supply-nya yang muncul di sini. Tunggulah Bapak Ibu ya, mau dianalisa dia paling susah kalau berada di zona ini, kita nggak tahu karena kita butuh konfirmasi ke atas atau ke bawah. Kita bukan pakai jin trading itu, jadi yang belum terjadi kita tidak bisa tahu. Berikutnya kita pilih untuk breeze. Foreign flow untuk breeze. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa lihat dari weekly sejak akhir Desember atau awal Januari 2024 asingnya akumulasi besar. Di bulan Mei ada koreksi sedikit, asingnya keluar tapi udah bottoming kemudian dia menguat lagi. Sepertinya ada korelasi antara asing dengan pegang sahamnya. Jadi asingnya kalau terus akumulasi kita ikutin saja ya. Kalau untuk kemarin tetap ada net buy asingnya 8,39 miliar asing masuk untuk hari Jumat. Dalam 5 hari akumulasi asingnya 91,38 miliar. Dalam 20 hari ada 81,6 miliar asingnya akumulasi, sedikit berkurang ya. Karena ada merah-merah ini ya, net sell ini maksudnya. Dalam 60 hari asingnya kembali membesar menjadi 269,13 miliar.
dalam sehari BRIS akumulasinya sangat besar karena kita detect sejak Januari 2024 asingnya terus net buy sebesar 731 miliar. Oke, itu dia Bapak dan Ibu untuk Wilky Stock Analysis. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.